Salam damai dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pembacaan pagi ini, Kamis 7 Ogos 2025, diambil daripada Injil Matius bab 16, ayat 13 hingga ayat 23. Bersama mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di syurga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan syurga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di syurga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sebongkah batu semula jadi tidak bernilai apabila batu itu masih di atas sebuah gunung. Tetapi apabila batu itu menjadi sebahagian daripada sebuah rumah atau istana yang indah, maka ia menjadi batu semula jadi yang sangat berharga dan bernilai. Nah, saudara-saudari, melalui analogi ini, kita dapat mengaitkan tentang kepentingan mengenali Yesus sebagai juru selamat kita. Dalam Injil, kita mendengar akan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sementara murid-murid lain melihat Yesus hanya sebagai nabi,
Petrus melihat Yesus lebih daripada itu. Dan Yesus mengesahkan pengakuan Petrus dengan mengatakan bahwa pengakuan ini tidak datang daripada Petrus sendiri, tetapi daripada Tuhan. Oleh itu, Tuhan menggunakan Petrus untuk mendedahkan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan juru selamat kita. Dan sejak hari itu, Petrus menjadi batu hidup, batu karang yang di atasnya diletakkan dasar atau asas bangunan bait Allah yang hidup atau gereja. Dan Yesus memberikan kunci kerajaan syurga kepada Petrus yang telah mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Saudara-saudari, apakah yang membuat kita berbahagia? Ayat 17 dalam Injil mengajar kita bahwa kebahagiaan sejati adalah mengenali Yesus di dalam anugerah Allah. Dan pengenalan ini menjadikan kita sebahagian daripada bait Allah yang hidup. Setiap orang yang mengakui Yesus anak Allah yang hidup menjadi sebahagian daripada bangunan Allah atau gereja yang hidup. Manusia yang berdosa adalah ibarat batu yang tidak bernilai. Namun dengan rahmat Tuhan, apabila kita menjadi orang yang percaya dan mengikuti Yesus, kita dijadikan sebahagian daripada bait suci Tuhan yang kudus dan mulia. Inilah kebahagiaan kita yang sejati. Saudara-saudari, semoga rahmat Tuhan yang besar dalam menerima kita ke dalam gerejanya mendorong kita untuk terus memuji Tuhan melalui kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Dan semoga kita menjadi batu yang hidup, tersusun rapi, bercahaya dan bersinar, serta memancarkan keindahan Kristus. Tuhan memberkati kita semua.